Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur dari Wonogiri. Baik Pak. Pertama yang saya tanyakan itu tentang kohi jangkrik. Gimana? Kohi jangkrik. Kohi jangkrik. Untuk SOP-nya, pembuatannya itu, terus pengaplikasiannya, terus lagi yang kedua itu tentang saya menyiapkan, yang saya siapkan sekarang ini kan saya hanya punya lahan yang kecil cuma 1.500, tapi saya sudah ada budidaya ini yang saya awali kan karena saya pertama tertarik itu kan 10 itu 10 ekor ayam satu dapat jadi miliarder itu. Yang kedua saya siapkan juga mendok, saya punya mendok 10 juga sama. Baik. Gitu. Yang ketiga saya juga sudah ini sedang saya gali, memang lubang kolam yang satu jadi itu sudah jadi rencana saya untuk azola, yang 200 meter rencana saya untuk pemijahan ikan rencana saya itu, dan 500 meter itu saya akan pakai untuk bedengan, penghasilan harian. Bedengan. Baik. Mungkin untuk hortikultura sama cabai. Baik. Itu Pak, jadi saya bagaimana agar sukses dan untung besar di situ. Baik. Terima kasih. Karena dengan saya konsep saya dari Pak Bayi itu dengan modal yang minim kan gitu. Baik. Bisa menjadi besar gitu. Siap. Dan yang kedua saya juga yang ketiga saya juga punya yang saya jelas siapkan saat ini, memang saya itu kotoran jangkrik itu sudah punya 5 sampai 6 ton. Baik. Kotoran sapi itu juga sama 5 ton juga. Kotoran kambing, terus air kelapa kurang lebih ya 200 liter. Dan mesin chopper. Saya memang rencana saya tujuan kedepannya memang saya punya pabrik. Baik. Pabrik pakan ternak dan pupuk. Baik. Serta herbal, pabrik herbal Pak. Itu tujuan saya memang seperti itu karena saya pengen merubah hidup menjadi sehat gitu Pak. Terima kasih. Sebentar Pak, jangkriknya Bapak pelihara atau Bapak beli atau dari kumpulkan aja? Dikumpulkan dari peternak. Bapak tidak pelihara juga? Enggak pelihara. Baik, pakanannya apa Pak jangkriknya? Jangkriknya itu daun-daunan itu sama apa belum ini Pak? Krokot itu Pak. Krokot. Sama yang dari telur dulu, pakai itu telur dulu. Ya, terai telur itu. Sudah, apalagi? Sudah itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik Pak. Bapak Ibu ingat ya, jangan terobsesi cuman gara-gara ayam bisa jadi miliarder. Entok pun bisa, semua bisa. Saya ulangi, tinggal Bapak Ibu seneng apa. Nah kalau semua seneng boleh jadi kebun binatang. Artinya begini, saya tunjukkan. Kemarin Bapak Ibu kan saya ngajari umroh pakai cabai, betul ya. Sekarang saya ajari umroh naik entok. Orang seringkali berpikir, oh cuman entok, betul atau tidak? Entok itu begini loh, Bapak Ibu boleh ternak entok, boleh ternak bebek, asal lokasinya mendukung. Tanahnya banyak air atau tidak Pak? Bukan, artinya cukup itu tanahnya itu cenderung lembab atau cenderung kering? Kering. Kalau kering entok bisa, tapi kurang maksimal. Saya bilangnya begini, kalau ayam makannya apa? Jagung. Kalau entok makannya apa? Sembarang Pak. Omnivora entok ini. Seandainya entok Bapak Ibu cuman makan sayur-sayuran, bisa atau tidak? Bisa. Tapi dia juga butuh protein. Oke, kalau ayam kan sering dibahas. Sekarang saya pelajari jangan naik gaji lah, naik gaji antrinya 30 tahun. Umroh saja. Punya entok berapa Pak? Punya entok 10. Oke.
Tahu entok sama ayam bedanya apa Bapak Ibu? Paruhnya beda, kakinya beda. Nah, entok ini Bapak Ibu, telurnya dia, saya pakai konsep alaminya dia. Telurnya entok berapa banyak? 10 hingga 15. Mengeramnya berapa lama? Terus habis gitu sama sekitar 14 hari sampai 20 hari lah. Dia akan telur kembali. Berarti siklusnya dia berapa lama Bapak Ibu? Anggap aja 15 tambah 28 tambah 20. Ketemu berapa siklusnya? Ya, 63 betul ya. Artinya begini. Kalau Bapak Ibu punya entok, kemudian menelur secara alami, mengeram secara alami, ditetaskan secara alami, dan tidak usah dipelihara. Jadi langsung dipisah, oke ya? Dipisah, dibok. Siklusnya berapa lama? Anggap aja boleh saya katakan 70 hari gitu ya. Berarti setahun berapa kali dia bisa bertelur? 360 hari dibagi 70. Berapa kali? Betul ya? Kalau 5 kali seandainya telurnya itu netesnya 8, boleh tidak kira-kira? Boleh. Berarti kalau saya punya 10 induk, setahun dia telur berapa? Anaknya 8 kali berapa? Berarti sama dengan dalam waktu 1 tahun. Nah, banyak orang selalu berpikir begini, pelihara entok itu rugi, betul kan? Kalau tidak tahu caranya. Nah, sekarang saya akan buat pelihara entok itu berhasil. Entok ini Bapak Ibu, selain dia makan sayur, dia makan karbohidrat. Karbohidrat terbagus Bapak Ibu kalau menurut saya adalah singkong. Dan yang kedua, protein terbagus saya ambilkan dari azolla. Jeleknya cuma 1. Entok itu untuk bisa dipotong itu butuh pakan 12 kilo. Tapi ada kelebihannya. Panennya umur 2 bulan. Sudah bisa dipanen. Sudah berat sekitar 1,5 kilo. Dengan harga rata-rata sekitar 40 hingga 60 ribu. Ini entok. Hari ini Bapak Ibu, entok itu menjadi primadona. Kenapa? Lebih tahan penyakit, nomor 1. Nomor 2, pertumbuhannya cepat. Nomor 3, dagingnya lebih gurih. Jadi banyak rumah makan Lamongan itu yang bilang bebek itu bukan bebek, tapi mentok. Nah, sekarang saya akan ajari. Seandainya waktu 28 hari ini saya ambil, berarti harus diapakan? Ditetaskan. Dan usianya akhirnya 15 ditambah anggap aja jadi 30. Waktunya berapa? 45. Jadi setahun bisa panen berapa kali? Bisa hampir 6 kali. Betul ya? Nah, kalau 6 kali dengan 5 kali, ini Bapak Ibu silahkan perbandingkan. Pilih mana? Begitu. Paham maksud saya? Selisih berapa cuman? Banyak orang selalu berpikir, Pak, saya pakai mesin tetas. Belum tentu terlalu efektif. Ternyata entok itu kalau pakai mesin tetas dengan tidak pakai mesin tetas selisih cuman 1 kali. Paham? Berarti mesin tetas perlu atau tidak? Belum tentu perlu. Paham maksud saya ya? Jadi tidak harus pakai mesin tetas. Jadi Bapak Ibu harus tahu konsep ini supaya tidak salah melangkah. Sekarang saya lanjutkan. Berarti potensi 1 ekor ayam, 1 ekor entok, setahun itu
Berapa kali Bapak Ibu? Berapa jumlahnya? 40 setahun. Berarti kalau punya induk 10 berarti setahun berapa? 400. Nah sekarang ayo kita hitung sama-sama. Bagaimana caranya saya bisa umroh Pak dengan naik endok? Ayo kita hitung. Bulan pertama saya punya 10 ekor endok. Betul ya? Bulan kedua dia baru telur dan baru mengeram. Berarti ayam endok kita tetap berapa? 10. Bulan ketiga endok kita sudah berapa? 10 ditambah berapa anakannya? 400. Betul 400 ya? Karena 10 kali 4. Salah ya? Salah. Telurnya tadi berapa Bapak Ibu? 8 kali 10 jadi 80. Oke. Terus bulan keempat sama 10 plus 80. 0 tetap 80. Terus bulan kelima baru 10 plus 80 plus 80. Karena kan 2 bulan sekali ya siklusnya ya. Oke. Bulan ke-6 berapa Bapak Ibu? Yang ini dijual separuh. Yang jantan tolong dijual biar tidak nambah biaya pakan. Sisakan calon induk 40 plus berapa? 80. Terus yang bulan ke-7 10 plus 40 plus 40 plus 80. Bulan ke-8 Bapak Ibu ketemu berapa? Tetap 10. Belum. Ini belum Pak. Ini masih umur 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru akan bertelur bulan ke-6. Berarti di bulan ke-7 kan? 10 plus 40 plus 40 plus 80. Oh, plus 40 dulu. Plus 40 masih 40 karena kan belum 2 bulan sekali kan? Belum. Ini kan 80, ini kan 80 ke 1, terus ini kosong, ini 80 lagi. Karena kan 2 bulan sekali dia. Berbeda dengan ayam. Ini berarti berapa? 50 plus 40 plus 40 plus 80. Nah, bulan ke-10 Bapak Ibu, berapa di sini? 80, 90 ya. 90 plus 40 plus 40 plus 50 kali 8. Nah, sudah stop di sini dulu. 10 bulan. Kita sudah punya induk berapa? 90. Kalau saya jangkepi 11 bulan berarti induk kita berapa? 100. Oke. Kalau kepengen umroh butuh uang berapa Bapak Ibu? 50 juta. Kalau kita sudah punya induk 100, boleh ya, setahun induk 100 ya. Kali berapa tadi? Betul, ketemu berapa? 800. 800 kali harga 40 ketemu berapa Bapak Ibu? 32 juta. Bapak Ibu tinggal terus, kan ini bulan ke-1 anggap aja ya, tahun depannya. Sama bulan kedua kan kosong. Betul ya? Bulan ketiga kan jalan lagi, betul ya? Punya 800 lagi. Tapi sebenarnya induk kita sudah 100 atau sudah lebih? Sudah lebih. Nah, kalau kepengen umroh tiap tahun, Bapak Ibu, sebenarnya sudah bisa umroh enggak ini tadi? Sudah. Kenapa kok sudah ini saya tunjukkan? Anggap aja di sini ya. 400 ditambah ini Bapak Ibu ya. Berapa? 480. Nah, tahun kedua saja, bulan kedua kita sudah bisa umroh. Padahal kalau ditanya modalnya berapa?
10. Mau dijual semua atau enggak kira-kira Pak? Sebentar. Maksud saya begini. Bapak tadi kan mulai cuma 10 nih. Setelah setahun, kita kan jadi 100. 100 sudah bisa menghasilkan kalau paket gratis 32 juta per bulan. Betul ya? Lah sekarang pertanyaannya, mau umrohnya ditinggal atau dibawa ini entoknya? Ditinggal kan? Kalau dibawa itu artinya dilempit, dibawa umroh kan gitu kan? Nah, tetapi kalau ini kita simpan, berarti anggap aja setiap 4 bulan sekali sudah bisa umroh belum satu Bapak ini? Sudah bisa. Setiap 2 bulan sekali dapat 30 juta. Berarti setiap 2 bulan sekali kan 60 juta. Betul ya Pak ya? Nah, sudah bisa umroh terus enggak? Nah, Bapak Ibu begini loh. Orang itu kadang-kadang tolong kasih cantolan di dalam mimpinya. Kita harus punya goal kecil namanya. Ini goal kecil, enggak usah jadi miliarder dulu. Ini goal kecil dulu. Ini membuat tingkat keberhasilan. Goalnya saya apa? Umroh. Umroh modal berapa? 10 entok. Apa kata orang Bapak Ibu? Enggak mungkin. Gila gitu Pak ya. Tetapi satu, ketika Bapak mewujudkan ini, semangatnya beda tidak? Orang itu kadang-kadang Bapak Ibu begini loh, kepengen beli mobil, sudah goal aja mobil. Cari caranya. Begitu bisa tercapai, nanti kalau ini jadinya passive income. Tapi kita perlu pemicu, semangat pemicu. Untuk kita mencapai target. Jadi kalau boleh saya katakan, berarti lebih cepat mana sih ayam sama endok? Cepat endok. Berubah enggak nanti? Lah bukan, 12 kilo begini loh Bapak Ibu. Bedanya ada. Ayam itu cuma 4 kilo. Tapi waktunya berapa bulan? 4 bulan. Entok 12 kilo. Waktunya berapa? 2 bulan. Terus yang kedua, entok itu dengan kondisi serat tinggi. Entok itu sama dengan sapi kok Bapak Ibu. Semua dimakan kok. Kalau Bapak Ibu seandainya tidak bisa beli jagung, aman-aman aja pelihara endok. Kasih sayur aja loh hidup. Kasih limbah-limbah itu loh hidup. Ya pohon pisang pun mau. Eceng gondok mau. Sekarang saya tunjukkan apa bedanya endok dengan ayam. Bapak Ibu tanam jagung, butuh berapa lama? Bapak Ibu tanam eceng gondok, butuh berapa lama panen? Tiap 2 minggu atau tiap bulan panen. Lahannya butuh luas tidak? Enggak. Bapak Ibu punya endok, kasih asola saja, bahagia. Paham masih saya di sini? Terus yang kedua, supaya produksi telurnya bagus terus, Bapak Ibu cuma cari namanya keong. Keongnya ditaruh di mana? Di kolam eceng gondok. Jadi sudah jadi siklus tidak? Jadi siklus. Nah, setelah sudah punya pendapatan, ini kan sudah punya pendapatan pasti, betul kan? Boleh melangkah ke teori gara-gara. Nah, kalau sudah punya endok kan berarti punya kotoran. Betul atau tidak? Terpaksa kasih. Setelah cacing terpaksa pelihara, ya sudah. Dipaksa enggak pelihara ikannya? Enggak. Terpaksa kan? Punya entok pun enggak usah punya ikan bisa enggak? Enggak punya artinya punya entok enggak punya ikan bisa atau tidak? Bisa. Tinggal motivasi kita di mana. Berarti kalau dengan cara ini boleh enggak kita anggap aja setahun setengah kita umroh tiap 4 bulan gitu? Bisa 4 bulan sekali gitu.
atau satu keluarga selesai. Nah, nanti kalau pas umrohnya Bapak Ibu, kalau mulai dari 10 entok bisa umroh, sampai di sana pasti nangis. Ingat entoknya. Bukan gitu, akan nangis bahagia. Dan minta maaf, teori ini mudah atau susah sih? Sudah. Ternak entok itu kan ternak paling gampang kan? Makanya kalau ini tidak jalan itu terlalu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mau pelihara ikan, entoknya wajib diberi karbohidrat. Ini untuk entok atau untuk ikan? Untuk ikan. Nah, terpaksa harus siap-siap tanam talas, tanam singkong, begitu. Bisa dipahami Pak? Mudah atau susah? Insya Allah mudah. Lahannya tidak perlu luas Bapak Ibu. Cukup. Dengan lahan Bapak tadi cukup. Dengan lahan berapa tadi? 1.500 meter. Kita plot. Tapi saya minta maaf. Entok itu kan tidak bisa panen harian. Panen pertama aja butuh waktu berapa bulan tadi? Dan baru jual di sini nih toh. Baru jadi siklus kan. 6 bulan makan apa? Nah sekarang karena itu, ketika punya tanah 1.500, Bapak tadi sudah split 500 untuk horti ya, sayur dan horti. 500 inilah jadikan penghasilan harian. Kalau orang betul-betul niat Bapak Ibu, saya tunjukkan ya, ini yang mudah-mudah, yang niat. 500 dibagi 30 ketemu berapa? 15. Boleh ya? 15 meter. Kalau kita betul-betul niat dari tidak punya penghasilan sampai punya UMR, itu hanya ditempuh dalam waktu 30 hari. Asalkan punya pupuk. Pulang dari sini sudah nekat, nyangkul. Setiap hari 15 meter. Setelah cangkul, semprot pembenah tanah, tutup pakai mulsa atau pakai jerami, biarkan. Nyangkul hari pertama, hari kedua, hari ketiga, baru ditanami. Sudah dibedeng, oke. Setelah ditanami, besok nanam berikutnya sambil nyangkul berikutnya. Terus bertahap. Butuh waktu berapa hari berarti? 30 hari. Ketika 30 hari, yang ini panen atau tidak? Panen, sudah punya penghasilan. Terus setelah dipanen, besok panen sebelahnya, betul? Ini sambil diolah sedikit, tanami lagi. Terus tiap hari. Kalau dulu 30 hari pertama kan nyangkul tiap hari. Betul kan? Setelah selesai finish nyangkul tiap hari, sekarang tinggal panen dan tanam. Lebih mudah mana? Terus perjanjian satu Bapak Ibu, tolong tanahnya nyangkulnya susah atau tidak? Kalau nyangkul itu susah, jangan diinjak. Kenapa sih orang-orang itu kalau tanam, panen gitu mesti nginjak-nginjak bedengan? Karena tidak ikut nyangkul. Tidak merasakan susahnya nyangkul. Tapi kalau tahu rasanya nyangkul, percayalah. Mau nginjek bedengan itu mikir Bapak Ibu. Ini dulu nyangkulnya susah. Paham maksud saya ya? Nah dengan cara ini yang saya kepingin mengubah Indonesia. Jadi dari pengangguran menjadi pengusaha hanya butuh waktu 30. Saya toleransi deh. Saya tambah 30 untuk masa uji coba. Betul ya? Berarti sebenarnya butuh waktu berapa? 60 hari. Ini harus dilakukan. Karena apa? Saya berharap uang permainannya Bapak Ibu itu, uang mainnya Bapak Ibu itu dari sini. Modalnya berapa banyak kalau begitu? Banyak atau sedikit?
Sedikit, anggap aja beli benih lah 200.000 lah. Sudah selesai. Bapak Ibu tahu enggak, kalau panen tiap hari, tanam tiap hari, ini petani atau perusahaan pertanian? Bapak Ibu sudah punya namanya pabrik. Pabrik sayur. Pabrik itu apa sih? Memproduksi sesuatu secara kontinu. Jangan berpikir pabrik itu buat alat. Pabrik itu buat barang. Kita ini buat barang enggak? Barang kita namanya apa? Sayur. Yang membuat kita berbeda dengan petani biasa itu tanam sekali untuk semuanya. Habis jadi ditanam, pengangguran lagi. Betul atau tidak? Tapi petani modern kerjanya tiap hari enggak? Boleh enggak pakai dasi kalau kerja? Boleh, kerjanya tiap hari kok. Perusahaan saya kursi satu yang mewah, duduk di situ di atas sambil disiapi kopi, sambil begini ya. Kan ini perusahaan saya, bosnya kan saya. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu, ketika semua petani bisa mecah telur, bisa menghasilkan penghasilan, maka ke depan dia akan semakin canggih, semakin inovatif. Dan inilah goal saya, mengubah yang konsumtif menjadi produktif. Jadi kalau ditanya orang, buat pabrik berarti gampang atau susah kalau begini? Gampang. Sebenarnya enggak lah. Niat nyangkul tiap hari 15 meter. Kalau mau lebih dipacu, dikasih anjing herder di belakang Bapak Ibu. Bilang gini ke tetangganya, kok menyangkulnya cuma 15 meter sehari gitu. Bilang, saya sedang bangun pabrik. Bukan. Itu sama dengan Bapak Ibu beli anjing herder itu. Yang menggonggong tiap hari. Bukan gitu. Tetangga lewat itu sambil noleh, buat pabrik. Bentar Bapak Ibu, bentar. Bapak Ibu, enggak perlu dilawan. Enggak perlu dibantah. Bapak Ibu tersenyum saja. Ya, saya lagi bangun pabrik, belum jadi. Lagi bangun pondasi. Tapi saya minta maaf, sekarang saya mau tanya, kalau begini sistemnya yang tidak berhenti berputar terus menerus, boleh tidak saya katakan ini sebagai pabrik pertanian? Boleh. Besok-besok ketika sudah jalan, orang yang menghina Bapak Ibu dudukkan. Yang dimaksud pabrik itu adalah satu sistem yang dibangun untuk memproduksi barang secara terus menerus. Itulah pabrik. Betul atau tidak? Nah, dan itulah kita sebut pertanian modern. Jadi modern itu perlu alat atau perlu apa Bapak Ibu? Tidak perlu apa-apa. Ternyata yang diperlukan untuk jadi modern itu namanya sistem. Bapak Ibu ngerti tidak arti yang lain daripada organik? Organik itu adalah teratur dan seimbang. Ini teratur dan seimbang enggak? Teratur dan seimbang. Efisien enggak? Efisien. Kenapa sih orang petani itu ngeluh boyoknya sakit? Karena nyangkulnya sehari. Saya bedakan Bapak Ibu. Ini petani cerdas sama tidak cerdas. Tanahnya sama, 500 meter. Dicangkul sehari bisa selesai enggak? Ya sulit kan? Paling sehari itu maksimal 100 meter. Terus kalau pagi sampai sore nyangkul, boyok tidak? Ngeluh tidak? Sudah kecapean.
Terus yang kedua, setelah ditanam, karena tanamnya sedikit atau banyak, jualnya bisa enggak? Tidak bisa. Coba bayangkan, Bapak Ibu punya produksi sayur. Hari ini jual, 1 minggu lagi istirahat. Jual berikutnya 1 bulan lagi. Pembelinya kemana? Lari enggak? Lari. Tidak kontinu. Tetapi kalau Bapak Ibu setiap hari panen, baik buruk, hujan, tidak hujan, panas, tidak panas, setiap hari panen. Kalau ada orang butuh sayur, cari ke Bapak Ibu tidak? Pasti. Dan yang ketiga Bapak Ibu sediakan ini semua, Bapak Ibu punya permanen market. Pasarnya tetap. Karena Bapak Ibu sudah punya brand. 1 bulan pertama belum dikenal loh. 2 bulan pertama belum dikenal loh. Tapi setelah di atas 6 bulan, Bapak Ibu sudah terkenal satu desa. Oh, kalau mau beli sayur di sana loh. Sudah selesai. Seandainya barangnya kurang enggak kira-kira kalau pembeli banyak? Kan cuman beda, waktu panen besok ya. Bapak Ibu kan seandainya nih setiap hari 15 meter, berarti panen anggap aja 30 kilo. Berarti maksimal mampu melayani 50 orang. Seandainya. Terus sekarang, kalau pembeli kita lebih dari 50 orang, berarti apa yang harus kita tulis? Daftar tunggu. Enak mana? Jual maksa atau ditunggu orang? Enak ditunggu orang. Bu, maaf ya, Ibu kebagian jatah 2 hari lagi. Sebentar. Kata-kata ini Bapak Ibu bisa menentukan 2 hari lagi. Itu sudah profesional atau enggak? Profesional. Nah, Bapak ini jual sayur yang harusnya cuma sayur murahan. Tapi karena sistem jadi profesional. Bisa tentukan 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi. Karena apa? Sudah ada pre-order. Tapi konsisten, bisa dilakukan dengan benar. Dan inilah perusahaan profesional. Saya akan membawa Bapak Ibu ke level ini. Supaya apa? Nanti kalau saya ekspor Bapak Ibu, terus Bapak Ibu bilang begini, wah sayur saya belum tanam. Repot enggak saya kira-kira? Repot. Padahal kita mau ekspor itu pakai kontrak enggak Bapak Ibu? Pakai. Yang saya harapkan Bapak Ibu, terus kerjanya amburadul. Enggak bisa diajak lari. Betul atau tidak? Kita butuh konsistensi. Bukan hanya konsistensi tanam, tapi konsistensi kualitas. Kita harus stabil semuanya. Saya minta tolong, kalau buat peraturan, buat gate yang paling susah. Supaya apa? Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu pakai standarnya standar Eropa. Kalau ditanya orang, rumput satu pun tidak boleh. Kalau boleh, kalau ke sawah tidak boleh pakai kaki. Harus pakai sepatu bola. Loh serius. Ke kebun organik itu harus pakai sepatu bola. Supaya dia itu sambil jalan sambil nyangkul. Tidak nekan total. Paham maksud saya ya? Supaya tanahnya tidak keras. Terus yang kedua, rumput bersih, semua bersih. Seandainya sewaktu-waktu ada sidak dari konsumen. Perlu persiapan enggak? Orang Indonesia itu kan begini toh Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa mau sidak baru bersih-bersih kan? Ini enggak boleh. Ini sudah harian kita. Jam berapapun, kapanpun dikunjungi orang, ready. Kalau seandainya Bapak Ibu ada buyer, ada pembeli, lokal aja lah dari supermarket atau dari hotel. Ketika tanya, mana sih petaninya daerah sini? Lihat tempatnya Bapak Ibu. Nggak jadi beli, langsung kepengen beli enggak? Karena lihat profesionalismenya. Dan inilah harus dibangun dari pertanian. Merubah enggak budaya kita Bapak Ibu? Merubah. Itulah mengubah peradaban bangsa. Paham maksud saya di sini? Padahal caranya gampang atau susah?
Gampang, setiap hari 15 meter aja kok ngeluh sih. Bisa diterima di sini? Tujuan saya kedua Bapak Ibu, pengangguran itu selesai di sini. Kalau orang kerjanya sudah sistematis, terpola, kira-kira hidupnya dia jadi terpola atau tidak? Terpola. Dan itulah yang mengubah peradaban bangsa. Jadi kalau pertanian kelihatannya sepele ya, ternyata dampaknya luar biasa ya. Saya minta tolong ini dilakukan ya Pak ya. Jadi tolong langkah awal Bapak Ibu ciptakan penghasilan. Setelah punya penghasilan harian, ini kan sudah uang lebihnya Bapak Ibu kan. Mau selama ini sudah punya penghasilan kan. Saya minta tolong sisanya jangan dihabiskan. Tapi dibuat teori gara-gara. Mulai muter aja, sibuk aja. Kira-kira dengan 1.500 saja keluar dari tanah itu atau tidak Bapak Ibu? Karena itu tolong ya kalau buat kursi direktur besok yang enak. Iya, supaya tidak pernah turun jadi direktur. Nah, terus yang kedua, inovatif. Kalau Bapak Ibu di sawah terus tiap hari 1.000 meter dipelentelengi, jalan sambil mikir, penuh itu tanaman, betul atau tidak kira-kira? Wah ini dikasih ini dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Ide kreativitasnya muncul. Saya aja sampai hari ini pekerjaan saya tetap melamun Bapak Ibu. Kalau ditanya orang, pekerjaan saya apa sih? Ini saya tunjukkan ya. Anak saya dulu, kakaknya yang kecil ini. Ketika dulu dia TK, pekerjaan saya kan cuma duduk Bapak Ibu. Duduk di depan laptop atau di depan komputer sambil ngerancang. Anak saya ditanya sama gurunya, papamu kerja apa? Papaku itu enggak kerja, pelongo di rumah. Bayangkan Bapak Ibu. Saya dipanggil gurunya, Pak, katanya namanya Rio. Katanya Rio itu Bapak itu kerjaannya pelongo. Tukang nyuruh-nyuruh orang. Ternyata itu negatif di depan anak Bapak Ibu. Paham maksud saya ya? Jadi anak saya nangkep itu negatif dengan pekerjaan saya. Iya. Jadi kalau ditanya coba bayangkan pelunga-pelunga itu tidak enak loh Bapak Ibu. Tidak punya pekerjaan. Nah karena itu saya berharap satu. Bapak Ibu jadilah petani. Lebih senang. Minimal anaknya bilang pekerjaannya orang tuamu apa? Petani. Wah bangga. Kalau anak saya yang kecil ini ngomongnya gitu. Papamu kerja apa? Petani. Oh senang saya. Kan minimal punya pekerjaan. Daripada pelongo. Nah karena itu budaya kita ngelatih ini Bapak Ibu. Ngajar. Ini akan menurunkan ke anak-anak kita. Setuju atau tidak? Karena pekerjaannya Bapak Ibu bekerja, anak itu mikirnya satu, kalau kerja itu pasti keluar rumah. Betul atau tidak? Kalau kerja itu jam 7 sampai jam 4 sore. Terus yang kedua tujuannya sekolah supaya bisa bekerja. Karena contohnya begitu. Tapi kalau kita ngajari dengan bertani, kita punya kursi direktur di situ. Anak-anak kita lihat lagi apa? Kerja. Kerjaanmu apa? Direktur pertanian. Dan ini adalah kebanggaan. Anak-anak nanti harapan kita, dia punya cita-cita yang sama, jadi direktur perusahaan. Setuju atau tidak? Pak, apalagi yang kurang satu tadi? Sudah selesai semua Anda tadi Pak? Jangkrik ya? Oke, baik. Bapak Ibu, begini. Peternakan itu pasti keluar namanya kotoran hewan. Kotoran hewan ini bisa jadi pupuk tergantung apa yang ini kunci. Besok-besok kalau Bapak Ibu sudah pintar sekali, nggak usah buat urea, nggak usah buat horti. Tinggal ternaknya Bapak Ibu apa, dikasih makan apa. Paham maksud saya? Ingat baik-baik, ternak itu fungsinya apa Bapak Ibu? Chopper dan pabrik pupuk.
Nah, sekarang kalau kita sudah punya mesin pupuk, tinggal dijadikan pupuk apa, tergantung apa makanannya. Paham di sini? Nah, sekarang kita balik. Jangkrik. Tolong jangan peternak jangkrik kalau boleh ya. Nanti tidak enak namanya. Pak itu jangkrik. Kalau orang Surabaya itu tidak enak Bapak Ibu. Saya 2 ternak yang saya hindari. Yang pertama ternak jangkrik, yang kedua ternak belut. Oh, belut orang itu. Bahaya. Jadi saya kalau 2 ternak ini saya itu tidak senang Bapak Ibu. Tidak senang dipanggilnya itu loh, tidak enak saya. Rasanya tidak enak di telinga. Kalau orang Jawa Timur kata jangkrik itu kasar sekali Bapak Ibu. Betul ya? Iya. Kalau belut itu identik dengan tukang tipu. Kalau jangkrik itu identik dengan menjengkelkan. Karena itu saya kalau ternak ini saya hindari kalau bagi saya loh ya. Biar tidak dipanggil 2 itu. Nah oke. Kalau jangkrik itu makanannya kalau dari kecil kasih susu biasanya. Baru netas makannya susu. Setelah susu dia dikasih konsentrat. Terus yang kedua diberi biasanya widuri daunnya. Atau krokot. Nah. Widuri, tahu widuri enggak Bapak Ibu? Yang warnanya daunnya putih itu ya. Untuk apa itu? Ayo kita lihat sama-sama. Tanaman widuri hidupnya di tanah kering atau di tanah basah? Tanah kering, tanah tandus. Tapi subur atau tidak? Berarti tanaman itu punya kemampuan apa? Dia bisa mengambil air dari udara. Nah, kalau daunnya dimakan oleh jangkrik, berarti kotorannya ngandung widuri enggak? Mengandung. Berarti kalau kita gunakan untuk pupuk, bagus atau tidak? Berarti tanaman kita akan tahan kering. Terus yang kedua, karena makanannya itu banyak mengandung krokot dan lain sebagainya, yang hampir semuanya adalah tanaman-tanaman tanah tandus. Bapak tahu krokot enggak sih? Krokot itu yang lain kering kerontang. Krokot itu subur sendiri. Hebat atau tidak dia? Hebat. Dia bisa ngambil air dari udara. Terus yang kedua, berarti pertumbuhannya cepat atau tidak? Kalau pertumbuhannya cepat berarti kalau kita sebut ZPT apa Bapak Ibu? Pertumbuhan. Berarti dia jangkrik ini punya pembenah tanah. Terus punya pertumbuhan. Karena pertumbuhannya cepat, berarti dia banyak N tinggi. Berarti kalau definisinya begini, berarti kotoran jangkrik bagus atau tidak? Bagus. Tapi tolong, jangan terlalu banyak. Karena banyak yang mengandung begini ini Bapak Ibu, pasti membakar tanaman. Aplikasinya paling gampang begini. Kasih dosis dulu 1 campur 10 liter air Pak. Terus setelah itu disiramkan sedikit-sedikit ke tanaman. Nah, jadi Bapak Ibu, analisa terbesar. Kalau Bapak Ibu membuat pupuk dan lain sebagainya, ini. Jadi besok-besok tidak usah tanya saya lagi. Kotoran apa? Kalau Bapak Ibu jelaskan ke orang, jelaskan seperti ini. Paham maksud saya? Jadi kita boleh ngawur, tapi tidak boleh ngawur. Gitu loh. Terus yang berikutnya lagi, jangkrik itu banyak mengandung kalsium. Kenapa banyak mengandung kalsium? Karena hidupnya dia dari tanaman-tanaman yang tandus dan berkapur. Tali putri itu di tanah kapur, tanah subur tidak ada, namanya widuri. Nah, tapi tanah yang tandus, batu, pasir, pasti banyak tanaman ini. Nah, berikutnya lagi, kalau sudah punya ini jadikan pupuk Pak, kasih campur air ya 1:10.
Tapi tolong, saya belum pernah penelitian untuk dosis, jadi Bapak tentukan sendiri ya. Karena saya menghindari ternak jangkrik, Pak. Ya fair, saya harus ngomong jujur. Terus apalagi yang kurang tadi? Sudah ya? Juga cukup baik, oke.